Perkenalkan, kami dari mahasiswa KKN PPM UGM Kemilau Pemenang 2021. Di sini kami akan membawakan pemaparan materi mengenai sampah dan cara pengelolaannya. Nantinya materi ini akan dibawakan oleh saya dan teman saya Shirley. Nah, kalian tahu nggak sih, menurut WHO atau World Health Organization, sampah diartikan sebagai suatu materi yang tidak digunakan, tidak terpakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia. Sampah juga merupakan salah satu permasalahan bagi setiap orang karena dihasilkan setiap harinya dan sepanjang tahun. Menurut data, pada tahun 2020 lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengakui bahwa total produksi sampah nasional telah mencapai angka 67,8 juta ton. Artinya, ada sekitar 185.753 ton sampah setiap harinya yang dihasilkan oleh 270 juta penduduk, atau setiap penduduk memproduksi sekitar 0,68 kg sampah per harinya. Wow, banyak sekali! Di Lombok Utara sendiri, berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB tahun 2018, timbulan sampah di Lombok Utara telah mencapai angka 0,3 kg sampah per orang per harinya, dengan jumlah penduduk sebanyak 218.533 orang. Nah, tahu gak sih kalau sampah juga bawa pengaruh yang buruk loh buat kita dan lingkungan? Pengaruhnya apa aja tuh? Yang pertama nih, ada banjir. Banyaknya sampah yang dihasilkan masyarakat ditambah dengan kurangnya kepekaan masyarakat terhadap kebersihan lingkungan bisa memicu timbulnya banjir loh, terutama di musim penghujan. Oleh karena itu, kita seharusnya dapat mengelola sampah dengan baik agar terhindar dari bencana banjir tersebut. Yang kedua, ada sumber penyakit. Sampah yang dibuang secara sembarangan dapat mengundang berbagai jenis bakteri, virus, dan parasit. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri dari sampah contohnya adalah keracunan makanan, infeksi kulit, tetanus, dan sebagainya. Sementara penyakit yang disebabkan oleh virus dapat berupa hepatitis A. Lalu, penyakit yang disebabkan oleh parasit yang berasal dari sampah contohnya adalah seperti cacing tambang, cacing kremi, cacing gelang, dan sebagainya. Nah, penyakit-penyakit ini dapat ditularkan dari sampah ke manusia, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Lalu yang ketiga, ada pencemaran udara. Sampah yang banyak dan menumpuk, jika tidak segera dikelola, akan menimbulkan bau yang tidak sedap, yang mana dapat membuat diri kita dan indera penciuman kita menjadi tidak nyaman. Salah satu bahan pencemar laut yang umum dijumpai adalah sampah plastik. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017, disebutkan bahwa sampah laut di Indonesia didominasi oleh sampah plastik sebesar 41% dari keseluruhan komposisi sampah laut di Indonesia. Lalu yang kelima, ada lingkungan yang kumuh. Sampah yang semakin menumpuk yang berada di lingkungan tempat tinggal kita secara tidak langsung dapat membuat lingkungan kita terlihat seperti kumuh. Oleh karena itu, masyarakat dituntut untuk peka terhadap kebersihan lingkungan agar terhindar dari lingkungan yang kumuh dan terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, berdasarkan sifatnya, sampah diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada organik. Sampah organik merupakan sampah yang dihasilkan oleh makhluk hidup, terutama manusia. Sampah organik adalah jenis sampah yang mudah membusuk. Sampah organik juga dapat dikelola menjadi pupuk kompos. Nah, contoh dari sampah organik ini adalah sampah makanan yang sudah tidak terpakai, sayuran atau buah-buahan yang membusuk, bekas sisa sayuran dan buah-buahan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan oleh hasil campur tangan manusia. Sampah anorganik
tergolong ke dalam sampah yang tidak mudah membusuk dan dapat dijadikan sebagai sampah komersial atau sampah yang mampu dijual untuk dijadikan produk lainnya. Nah, contoh dari sampah anorganik ini adalah kaleng bekas minuman, styrofoam, botol kemasan plastik, dan sebagainya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Shirley. Oke, halo teman-teman, saya Shirley akan melanjutkan pemaparan dari Nisa. Sesuai contoh-contoh sampah atau jenis-jenis sampah berdasarkan sifatnya yang ketiga, itu adalah B3. Apa itu B3? Sesuai namanya adalah bahan berbahaya dan beracun. Sampah ini berasal dari bahan sisa yang dihasilkan suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya. Dan bentuk limbah ini sendiri dapat berupa gas dan debu, cair, ataupun padat. Sesuai gambar yang ada pada slide presentasi, ada contohnya nih, ada baterai, ada deterjen, ada semprotan, maupun hasil cucian pakai. Selanjutnya, dari sampah-sampah tadi kita bisa kelola loh teman-teman melalui metode 3R. Apa itu 3R? Adalah reduce, reuse, dan recycle. Seperti ilustrasi yang ada pada bagian bawah. Teman-teman bisa lihat? Oke. Reduce sendiri adalah kegiatan mengurangi sampah dan menghemat pemakaian barang. Sedangkan reuse adalah kegiatan pemanfaatan ulang atau menggunakan kembali sampah. Dan yang terakhir ada recycle, yaitu kegiatan daur ulang barang menjadi barang guna pakai. Nah, untuk contohnya, kita tunggu ya di slide selanjutnya. Oke, ternyata ada metode selain 3R nih, yaitu metode bank sampah. Apa itu bank sampah? Bank sampah adalah upaya untuk memanfaatkan nilai ekonomi dari sampah non-organik tadi secara real atau nyata. Di sini, bank sampah mengupayakan metode sebelumnya yaitu metode 3R. Dan produksi bank sampah yang baik itu adalah produksi yang dapat mengelola sampah dalam jumlah yang besar dan juga memiliki pusat daur ulang, sehingga termanfaatkan dengan lebih baik. Dan dari bank sampah itu sendiri ternyata mempunyai banyak manfaat. Di antaranya, yaitu untuk membantu mengatasi permasalahan sampah yang ada pada masyarakat dan lingkungan sekitar, kemudian juga menciptakan kondisi lingkungan yang lebih bersih, lebih sehat, kemudian juga penambahan lapangan kerja, dan juga memberikan manfaat ekonomi untuk masyarakat. Nah, bagaimana sih mekanisme sistem bank sampah? Yang pertama, itu adalah pemilihan sampah rumah tangga. Kemudian yang kedua, ada penyetoran sampah ke bank sampah. Yang ketiga, ada penimbangan sampah. Yang keempat, ada pencatatan. Dan yang kelima, ada pengangkutan sampah. Oke, nah penasaran gak sih dari bank sampah tadi bisa menghasilkan produk-produk apa saja? Nah ini dia ada contohnya yaitu berupa tas belanja, tas pakai, tas jalan, ataupun karpet. Dan di sini kita bisa mengembangkan kreativitas kita, inovasi kita untuk mengubah dari bentuk sampah. Misalkan bungkus sunlight, bungkus rinso menjadi barang pakai atau barang guna maupun barang artistik juga bisa loh teman-teman. Dan ini tuh tidak terbatas pada apapun gitu. Jadi teman-teman bisa membuat berbagai jenis, misalkan membuat karpet ataupun mau membuat jam itu bisa. Dan ini ada beberapa contohnya. Di sini bisa teman-teman lihat nih, di sebelah kiri ternyata ada pembuatan karpet dari tutup botol, dan di sebelah kanan ternyata ada komunitas pengrajin daur ulang sampah. Jadi sesuai manfaat yang tadi saya sudah sebutkan untuk memberikan manfaat ekonomi dan juga menambah lapangan pekerjaan. Di sini teman-teman bisa berkreasi dengan penuh, bisa membuat barang-barang pakai dari sampah tadi, dari daur ulang sampah. Dan sekian dari pemaparan saya dan Nisa. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman yang menyaksikan. Dan sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.